Pak, ini kalau ke atas lewat mana ya Mas Ed? Teman-teman, lewat mana? Astagfirullahaladzim. Loh, astagfirullahaladzim Mas. Kok ini jalannya kebuka sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat las-las semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan saya di sini bersama Mas Edi. Gimana kabarnya Mas Ed? Selalu baik dong Mbak. Alhamdulillah. Mbak Isma sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik Mas Ed. Dan teman-teman yang sedang lihat video ini, semoga kalian juga dalam keadaannya sehat walafiat dan baik-baik aja, serta semoga dilancarkan rezekinya ya, amin. Ya, tapi ini ya Mas, di samping keadaan saya yang baik-baik aja, ini ada kabar yang kurang baik buat kita semua teman-teman. Karena saya sama Mas Edi datang ke sini itu untuk mencari seseorang. Jadi orang tersebut itu udah 24 jam lebih gak balik, dan istrinya itu bilang ke saya kalau dia itu ada job, ada pekerjaan, dan ini kan kita sebelum kesini ada jalan ya Mas Ed ya, di sana tadi ya. Iya Mbak. Ada jalan dan katanya job itu melewati jalan itu, cuma kata warga di sekitar sini jalan itu juga kayak ini loh teman-teman, ada sesuatu yang kadang membuat kita itu kayak jadi tertarik untuk memasuki area sini, padahal area sini itu udah jarang sekali ada orang yang masuk karena area ini sangat berbahaya teman-teman. Dan tadi waktu saya coba mau melewati jalan itu, saya tertarik ke arah sini dan feeling saya mengatakan bahwa keberadaan dia itu nggak jauh dari sini teman-teman. Makanya saya hujan-hujan kayak gini ya Mas Ed ya, saya langsung datang ke sini soalnya saya nggak mau terjadi apa-apa sama pria tersebut. Soalnya ini kan udah malam juga, apalagi hujan. Terus ini Mas Ed teman-teman, ini di dalam udah kelihatan ini banget ya. Iya Mbak Isma. Apalagi ini ada pohon yang tumbang tapi dibiarin gitu aja nih teman-teman. Nggak ada yang ini membersihkannya. Ini nggak ada. Soalnya di sini itu memang orang-orang itu jarang banget datang ke sini teman-teman. Nih Mas Ed, kita sambil jalan aja ya Mas Ed ya. Iya Mbak Isma. Soalnya ini udah hujan juga ya teman-teman. Ini saya juga astagfirullahaladzim. Mas lihat tuh Mas. Ini Mas samping pohon Mas. Sampai ada seperti ini ya Mas Ed ya. Dan ini kalau terus-terusan dibiarin sampai lama-lama kayak gini, ini bisa jadi rumah sosok yang tak kasat mata Mas. Ini terutama kadang ini sosok yang kecil yang suka gelantungan itu suka banget berada di tempat yang seperti ini teman-teman. Dan ini kalau misal ditebang, wajib kita berdoa dulu. Takutnya memang di sini sudah ada ini yang menjadikan ini itu rumahnya. Penghuninya gitu ya Mbak. Iya, penghuninya. Ini masih mau lanjut Mbak. Lanjut aja Mas Ed. Tapi ini hujan gimana Mbak Isma? Nggak apa-apa Mas. Soalnya saya nggak mau kalau terjadi sesuatu dengan pria itu Mas Ed. Ini teman-teman, saya mohon banget doanya. Semoga pria tersebut bisa kita temukan ya Mas Ed ya. Iya Mbak. Soalnya kasihan juga istri dan anaknya di rumah. Jadi kita harus cepatnya menemukan dia Mas Ed. Ayo teman-teman. Tapi sebelah situ jurang apa ya Bu ya? Mana Mas Ed? Sebelah situ kelihatannya ke bawah Mbak. Oh iya. Bener Mas. Ini kalau ke sana jurang, Pak. Duh, takutnya jatuh lagi Mas ke jurang gimana? Coba Mas dicek Mas ke sini Mas. Nggak kelihatan ya. Kelihatan Bu. Curam banget teman-teman. Apalagi ini hujan, kita hati-hati takutnya terpeleset ke sana Mas Ed. Nanti malah justru kita yang kenapa-kenapa. Saya nggak mau itu terjadi Mas. Pak, Pak. Nggak ada jawaban tapi Mas. Tapi di sini ada sosok-sosok yang tak kasat mata nggak Mbak? Kalau itu banyak Mas Ed, cuma saya biarin aja. Itu di bawah juga ada Mas. Itu di bawah ada lebih dari 3 Mas. Itu ngumpul itu di sana.
Kayak itu di sana kayak ada rumah kecil gitu loh mas, Iya mbak. rumah kecil, dia itu ngumpul di sana. Cuma mereka itu nggak begitu kayak gangguin kita, jadi saya biarin aja mereka berada di sana. Mereka aja liatin kita mas. Liatin kita mbak. Heeh. Iya mas, Mas Ed, ini kalau kita ke bawah kan nggak mungkin ya mas Ed. Iya mbak. Kita ke sana aja ya mas, karena Ke atas mbak. iya kita ke atas. Saya juga kayak ada yang bisikin saya untuk jalan ke sana mas. Jadi kita ke sana aja ya. Ayo teman-teman, bismillah, semoga ketemu. Sambil lihat keliling juga mas Ed. Iya baik mbak. Pak, loh Kenapa, mas, mbak? ini sepatunya siapa ya mas? Mbak, itu sepatu mbak. Iya mas Ed, Jangan itu sepatunya coba. orang yang kita cari mbak. Bisa jadi sih mas, berarti ada kemungkinan kalau orang itu kesini mas, lewat sini. Mbak. Jangan-jangan orang tersebut naik ke atas lagi mas. Coba kita cari lagi mbak. Ayo mas. Eh, sambil lihat bawah juga mas, takutnya ada barang dia yang tertinggal lagi mas, terjatuh, biar jadi petunjuk buat kita juga teman-teman. Iya baik mbak. Pak, tuh mas, saya merinding tiba-tiba sini. Itu apa mbak? Mana mas? Itu bawah mbak. Oh, coba sama enggak? Sama-sama sepatu. Itu satu pasang mbak. Wah, berarti bener ini orangnya lewat sini nih mas Ed. Pak, kita bawa ya mas. Pak, 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 Pak. Ini kalau ke atas lewat mana ya mas Ed? Teman-teman, Lewat sini kali mbak. lewat mana? Baik mbak. Astagfirullahaladzim. Itu apa mbak? Loh, astagfirullahaladzim mas. Kok ini celananya kebuka sih? Iya mbak, itu sekarang terbuka Aduh. mbak. Iya mbak, bangunin mbak. Pak, 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 kayaknya bener ini orang yang kita cari deh. Pak, Pak, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, 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 bangun Pak. Pak, sadar Pak. Bapak, Pak sadar Pak. Pak, Pak sadar Pak. Astagfirullahaladzim. Pak bangun pak. Pak bangun Pak. Siapa kalian? Ini saya semua Pak. Bangun Pak. Bawa itu. Duh, maaf Pak. Pakai celananya dulu pak. Iya Pak. Pak, itu baju Bapak juga Pak. Astagfirullahaladzim. Mas Ed, Bapak habis ngapain sih pak? iya Pak. Kok sampai buka baju sama celana Bapak Pak? Ya tugas. Iya, Bapak tugas. Oh, berada di sini Pak. Boleh saya nih. Bener ini sepatunya Bapak? Iya. Udah pakai dulu. Pakai Pak, pakai Pak, pakai. Astagfirullahaladzim. Loh. Hah? Ini hitam sih. Maksud Bapak gimana? Memang Bapak nggak sadar kalau Bapak berada di hutan? Ya enggak lah. Terus Bapak taunya Bapaknya di mana? Coba Bapak ceritain Pak. Soalnya istri Bapak juga menghubungi saya, katanya Bapak itu nggak pulang-pulang. Padahal jamnya itu seharusnya Bapak udah pulang, udah sampai rumah. Saya ingat waktu kemarin saya disuruh tugas jagain apa itu namanya keamanan hajatan. Iya, tempat hajatan. Ya sudah selesai kan? Mm-mm. Hajatan pernikahan di seseorang. Iya. Selesai saya mau pulang. Terus waktu udah mau pulang, malah saya
disamperin pengantinnya wanita. Pengantin wanitanya. Iya. Terus yang Bapak lakuin apa, Pak? Atau Bapak mau ngapain dengan wanita Terus si tersebut? pengantin wanita tersebut bisikin saya, katanya dia suka sama saya. Astagfirullahaladzim. Padahal dia udah menikah ya teman-teman ya. Suka melayu-melayu saya terus sampai mungkin saya bilang ya mbak ya, Iya. saya diajak ke suatu rumah. Rumahnya lumayan, jadi lumayan besar. Rumah. Terus di situ ngapain mbak? Habis itu kita main. Main. Maksudnya main apa itu pak? Maksud Bapak Cara pengantin itu selalu merayu saya, jadinya saya kerayu, tergoda gitu. tergoda, nah itu kita main. Maksud Bapak itu maaf ini berhubungan intim gitu, Pak? Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, Kenapa saya di sini? Ini kan hutan ini. Bapak paham nggak tempat ini? Ini hutan yang dilarang buat orang masuk ke sini. Bapak paham nggak? Iya ini saya paham nih hutan ini. Iya. Hutan larangan ini ya mbak. Iya kan? Ini Bapak, bentar ya Pak, saya nanya waktu Bapak bertemu dengan wanita pengantin itu di jalan sana bukan Pak? Iya, sebelum jalan itu yang menuju masuk ke sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Padahal Bapak sendiri tahu kan bahwa di jalan tersebut itu memang banyak sekali yang seperti itu kan. Nah, Iya saya tahu. nah ini yang Bapak rasakan. Ini terjadi sama diri Bapak, dan rumah mewah yang Bapak bilang itu sebenarnya nggak ada nih. Bapak aja berada di hutan seperti ini kan. Yang saya ingat terakhir tuh saya ada di rumah. Iya, yang Bapak tahu memang kayak di rumah ya Mas Ed ya. Iya betul. Iya, karena waktu itu juga pernah ada yang seperti itu cerita ke saya. Nah, ini Bapak bisa lihat sendiri nih. Kamu nggak di ini kan, nggak di rumah mewah, dan mana wanita itu ninggalin kamu, nggak ada kan? Berarti dia berhubungannya bukan sama wanita itu mbak? Itu siapa dong mbak? Ya mungkin itu sosok yang mengganggu di sini juga bisa. Mungkin karena Bapak ini juga ya nggak berdoa atau gimana gitu ya Pak. Mungkin pikirannya bapak pas itu jelek kali. Iya Pak. Jadi langsung terganggu sama itu. Iya, atau jangan-jangan Bapak sambil pulang waktu di jalan Bapak bayangin pengantinnya ya Pak, yang habis nikahan yang dihormati sama Bapak, yang di tempat kerja Bapak. Nah, emang Bayangin yang enggak ya Pak. pengantin wanita itu sangat cantik dan saya sih juga kalau disuruh jadi suami saya mau. Dia Wah. cantik sih. Sana aja. Iya ya Mas, Mas Ed ya. Iya. Nah mungkin itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Bapak ini bisa sampai berada di sini. Terus kenapa saya ada di sini ya? Ya karena itu Pak, Bapak itu berpikirannya negatif. Terus di tempat ini juga tempat terlarang, makanya Bapak itu kayak di ini apa ya Mas Ed namanya, kayak kesirip gitu loh teman-teman. Iya Pak, jadi Bapak itu mengalami hal yang seperti itu. Untung aja Bapak itu nggak dimasukin ke jurang sana, soalnya tadi saya nemuin sepatu Bapak yang satu di tepi jurang ya Mas Ed ya. Dekat jurang ya. Iya, dekat banget dengan jurang. Untung Bapak nggak jatuh, untung Bapak cuma tinggal di sini. Kalau sampai Bapak jatuh ke jurang tanpa disadari sama Bapak, terus nggak ada orang yang datang ke sini, gimana Pak? Nggak akan ada yang tahu kalau Bapak berada di sini. Ini aja saya dikabarin sama istri Bapak. Tuh kan Bapak ingat nggak sama istri Bapak sama anak Bapak yang masih kecil? Saya ingat, saya ingat. Nah, seharusnya ya Pak, Bapak kan udah punya istri, udah punya anak kecil juga ya Mas Ed ya. Iya. Nah Bapak itu seharusnya bersyukur. Ya boleh lah kalau kamu lihat wanita, kamu
kamu ngerasa dia cantik ini, cuma jangan terlalu berlebihan ya Mas Ed. Kamu juga Bapak juga harus ingat bahwa Bapak itu sudah punya istri, jadi Bapak harus menjaga istri Bapak. Tapi sebelumnya saya nggak pernah kayak gini, Mbak. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Saya setia sama istri saya. Astagfirullahaladzim. Ya karena itu, makanya jangan diulangin lagi. Ya mungkin juga Pelajaran itu. Apa ini saya diem terus apa gimana ini ya? iya itu Pak, Bapak itu kayak kesirap gitu, karena ini gara-gara Bapak itu melihat wanita dengan berpikirannya aneh-aneh. Kalau Bapak lihat wanita, Bapak coba lihat aja, nggak boleh berpikirannya aneh-aneh. Bapak ingin ini, jangan ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, dan Bapak gini aja Pak, kalau Bapak bekerja itu niatkan di hati Bapak itu benar-benar bekerja cari nafkah buat istri dan anak Bapak, supaya Bapak itu dijauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif seperti itu Pak. Iya, Pak. Ya Mas Ed ya. Betul itu. Iya, kalau kita niatnya benar-benar dari hati kita kan insya Allah kita juga dilindungin, terus kita diberi kemudahan untuk mencari rezeki kita ya Mas ya. Gitu Pak. Untung aja Bapak nggak kenapa-kenapa kan di sini. Nggak apa-apa sih. Iya, alhamdulillahnya Bapak itu aman. Belum terjadi hal-hal yang nggak saya inginkan itu terjadi di sini ya Mas Ed ya. Iya, baik, Mas. Yang penting hal ini dijadiin pelajaran buat Bapak, terus Bapak jangan ulangin lagi. Yang di sini biarin udah, terus Bapak pulang minta maaf sama istri Bapak ya. Bilang sama istri Bapak. Iya paling iya Mbak, Heeh. saya akan minta maaf dan bilang ke istri saya. Iya, soalnya istri Bapak juga panik banget nelpon saya itu sampai nangis-nangis ya Mas Ed ya. Mas Edi juga dengar. Soalnya waktu itu saya bareng sama Mas Ed. Oh, Pak, sekarang kita pulang gimana Pak? Iya, iya, Pak. Udah, Pak. Iya, saya anterin Bapak pulang ya. Udah nggak enak di sini, Pak. Nggak beres ini. Iya memang. Dan ini teman-teman, ini juga pelajaran buat kita semua juga ya. Kalau kita niat bekerja, niat dalam hati dengan yang baik-baik. Terus kalau kita melihat lawan jenis kita, tolong jangan berpikiran yang macam-macam supaya kita juga gak diarahkan ke hal yang gak diinginkan sama kita. Ini saya sama Bapak ini sama Mas Ed pamit dulu. Mungkin lain waktu kita datang lagi ke sini ya Mas Ed ya. Soalnya ada sesuatu yang memang perlu dikuak juga di sini Mas. Tapi lain waktu, jangan sekarang. Sekarang kita harus anterin bapaknya dulu. Ayo Mas Ed. Ayo Pak. Teman-teman, ini saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Teman-teman aja Pak. Jangan ulangin lagi ya, Pak. Mas. Janji ya Pak, janji ulangin.